Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nahla mau membacakan dongeng yang berjudul Ande-Ande Lumut. Pada suatu ketika, di kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Di saat pertempuran sengit berlangsung, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatan jiwanya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang janda kaya yang mempunyai 3 orang putri. Mereka adalah Keleting Abang, sulung, Keleting Ijo, dan Keleting Biru, bungsu. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Keleting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut. Lalu ia membuat sebuah sayembara. Dalam waktu singkat, berita tentang sayembara itu tersebar hingga ke desa tempat tinggal Keleting Kuning. Keleting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Keleting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Keleting Ijo menambahkan. Hai Keleting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Keleting sinis. Ketika Keleting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu dapat berbicara seperti manusia dan kedua kakinya mencengkram sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa dedapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya, ujar sang burung bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Keleting Kuning menjawabnya. Kemudian Keleting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu di tepi sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya kebingungan karena harus menyeberangi sungai tetapi tak ada perahu di sana. Bu, bagaimana caranya kita menyeberangi sungai ini? Tanya Keleting Ijo dan saudarinya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting raksasa itu bernama Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Ia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai itu. Hai kepiting raksasa, maukah kamu membantu kami menyeberangi sungai ini? Pinta Keleting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat, ujar Yuyu Kangkang. Apapun syaratmu, kami akan memenuhinya. Yang penting kamu bantu kami menyeberangi sungai ini, jawab Keleting Abang. Kalian harus menciumku dan aku akan mengantar kalian ke seberang sungai, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya Keleting Abang dan kedua adiknya menerima
persyaratan Yuyu Kangkang. Keleting kuning tiba di tepi sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi keleting kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya berkali-kali. Keleting kuning memohon, namun kepiting raksasa itu tetap menolak. Lalu keleting kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu pula air Sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat hal itu, Yuyu Kangkang menjadi ketakutan dan segera menyeberangkan keleting kuning dan bahkan sekaligus mengantarnya hingga sampai di desa Dadapan. Sayembara pun dimulai secara bergiliran. Keleting abang dan kedua adiknya menunjukkan kecantikannya di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. "Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah seorang dari ketiga putriku ini," tiba Nyai Intan. Ande-Ande Lumut berkata, "Wahai Nyai Intan, ketahuilah aku tidak memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, yakni menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang," jelas Ande-Ande Lumut. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Keleting kuning sangat bahagia karena ia telah bertemu dengan suaminya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.